Halo semuanya, nah hari ini untuk materi shareholder equity and dilutive securities kita akan bahas dua problem, yaitu problem 3 dan juga problem 4. Nah untuk problem 3 ini kalian bisa lihat di modul ya, di halaman 3. Oke, nah lalu di problem 3 ini ada PT TOR, terus ada statement of financial position-nya, terus juga ini ada jurnalnya, terus yang diminta apa? Buatlah jurnal yang diperlukan selama tahun 2022 dan susunlah partial statement of financial position untuk bagian equity PT TOR pada tanggal 31 Desember 2022. Oke, nah itu. Nah lalu nih jurnalnya kita langsung masuk aja ya, karena ini pembahasannya cukup banyak, jadi makanya aku langsung cepet aja di sini. Oke, transaksi pertama itu tanggal 10 Januari. Nah, di sini dibilang perusahaan memutuskan untuk menerbitkan 45.000 lembar saham biasa pada harga 5.700 untuk setiap lembarnya. Oke, kita langsung bisa tulis di sini ya. Ini sebenarnya sih emang nggak harus ditulis, nggak wajib maksudnya. Tapi ini buat lebih memudahkan aku aja. Aku tulis di sini OS itu ordinary share. Oke, ordinary share-nya dia bilang menerbitkan 45.000 lembar saham. Oke, aku catat 45.000 ya. Terus karena ini ceritanya adalah kita menerbitkan saham, berarti kan yang pasti kita terima cash. Oke, lalu juga ada share capital ordinary. Nah, berapa sih jumlah cash yang kita dapat? Itu bisa dari jumlah ordinary share-nya, terus kalian kali sama market value-nya atau market rate-nya, yaitu 5.700 kali 5.700 segini. Nah terus kalau share capital ordinary-nya itu kalian dari ordinary share yang diterbitin, terus kalian kali sama nilai par gitu ya, kayak biasa aja. Nah nilai parnya lihat dari mana? Lihat dari sini nih, share capital ordinary 5.000 par value. Jadi kita bisa anggap kalau par value-nya itu adalah 5.000 ya. Jadi ini dikali 5.000. Oke, lalu di sini ada selisih kan? Nah, di sini selisihnya itu adalah share premium ordinary. Nah, berapa ini? Sebenarnya ada dua cara. Kalian bisa langsung selisihin kayak gini. Atau kalian kalau mau hitung kayak mungkin kalian ragu gitu ya, bener gak sih ini? Kalian bisa dari jumlah ordinary share ini, kalian kali market rate-nya kali 5.700 sama nilai parnya kali 5.000, kalian kali selisihnya gitu. Harusnya sih sama 31.500.000 kayak gitu. Kalau kalian ragu, maksudnya nggak mau langsung debit kredit, tapi kalau kalian yakin hitungan ini kalian benar-benar langsung diselisihin juga harusnya nggak masalah ya. Oke, itu untuk transaksi pertama. Kita langsung lanjut ke transaksi kedua, yaitu 16 Februari. Nah, di 16 Februari ini 75% saham treasury perusahaan kembali diedarkan dengan harga 6.400. Oke, ini ceritanya perusahaan menjual kembali nih treasury share. Nah, di sini kita lihat treasury share-nya kan nggak dikasih tahu ya di soal tuh berapa lembar. Terus yang ditahu pokoknya totalnya aja gitu. Jadi kita harus cari tahu nih berapa sih total lembar saham treasury share 552.500.000 ini tuh berapa total lembar saham treasury-nya. Nah, kita bisa hitung gitu. Caranya itu kalian lihat di sini. Share capital ordinary 5.000 per value, 5 juta share authorized, 1.175.400 share issued, and 1.094.400 share outstanding. Oke, di sini kalian bisa, kalau kalian perhatikan share issued sama share outstanding-nya beda nih. Nah, sebenarnya selisihnya itu karena treasury share. Karena kan awalnya sebenarnya itu 1.175.400 ini tuh udah dikeluarkan nih sama perusahaan, tapi yang benar-benar beredar di pihak lain itu cuma 1.090.400. Sedangkan sisanya itu ternyata 85.000 itu adalah treasury share-nya yang perusahaan beli lagi. Oke, lalu kita sekarang sekalian cari aja par-nya berapa. Ternyata par-nya bisa langsung dibagi ya, dari totalnya dibagi jumlah lembar sahamnya. Jadi nanti 6.500 adalah nilai par dari treasury share gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masukin aja. Kan ada bilang nih 75 saham treasury perusahaan kembali diedarkan. Berarti kita bisa catat, tulis tanggal dulu jangan lupa. Oke, karena dia bilang ada mengedarkan kembali, berarti anggapannya kita jual ya. Karena jual berarti cash di debit. Terus juga ada treasury share.
Oke, nah lalu treasury share-nya kan, enggak deh, aku bikin di sini aja biar lebih gampang. Treasury share-nya kan berapa sih yang dijual? Itu ternyata ada kan totalnya semua 85.000 nih. Terus yang dijual itu 75%, makanya aku kali di sini 75%. Gitu ya. Nah, lalu di sini kita bisa catat dari 75% ini, 63.750 ini kita kali sama par value dari treasury share-nya, yaitu 6.500. Kan mau tahu nih berapa? Ternyata 414.375 gitu. Lalu untuk cash-nya sendiri kita bisa dari jumlah treasury share-nya kita kali sama nilai market rate-nya itu 6.400. Oke, ternyata ada selisih kan? Nah, selisihnya ternyata di sebelah debit nih kali ini nih. Tapi, jadi jurnalnya di sebelah debit adalah share premium treasury. Oke, tapi kita coba tunggu bentar ya. Oke, ternyata selisihnya itu adalah 6.375.000. Kita lihat dulu. Ternyata treasury-nya masih cukup nih, ada 76 juta. Jadi ini masih bisa semuanya dibebankan ke share premium treasury. Tapi andaikan misalkan ini ternyata 86 juta nih. Nah, ini kan berarti nggak bisa mengcover dong. Nah, nanti selisihnya itu kita harus buang ke retained earnings. Oke. Kayak gitu. Terus karena ini mengcover, jadi langsung aja semua dibebanin ke share premium treasury. Oke, lanjut ke tanggal 7 Maret. Nah, di tanggal 7 Maret ini PT TOR menerbitkan 15.000 saham istimewa yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Saham istimewa ini memiliki nilai par 30.000 dan 10% dividen. Setiap 2 lembar saham istimewa ini dapat dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa. PT TOR menerbitkan saham ini 20% lebih tinggi dari nilai parnya. Oke. Nah, karena kan dia bilang di sini kalau dia menerbitkan saham nih. Jadi kita bisa langsung share cash di debit. Nah, terus apa sih yang diterbitin? Ini saham istimewa. Berarti di sini kita bisa catat share capital preference. Karena kan istimewa gitu ya. Preference, terus aku mau tambahin di sini convertible. Karena takutnya akan ada juga kan share capital preference yang non convertible. Jadi aku buat jaga-jaga langsung tambahin aja di sini. Oke, nah lalu berapa ininya? Coba kita lihat. Menerbitkan 15.000 saham. Berarti di sini aku ini ya. PS itu maksudnya preference ya. Di sini ditulis adalah 15.000 saham. Oke. Nah, nilai parnya itu 30.000. Berarti bisa 15.000 ini lembar saham dikali nilai parnya itu 30.000. Oke. Nah, lalu untuk cashnya sendiri dia bilang kan lebih tinggi 20%. Ya kan? Berarti ini 150.000-nya dikali 120%. Kenapa? Karena kan dia bilang menerbitkan saham 20% lebih tinggi nih dari nilai parnya. Sedangkan parnya 450 juta, berarti tinggal dikali 120% aja. Oke, didapat ternyata 540 juta. Nah, berarti selisihnya di sini share premium. Nah, tapi ini kan dia bilang share capital preference convertible nih. Karena dia bilang share capital preference convertible, jadi ini nggak bisa premium. Oke, sorry, tipe. Nah, jadi di sini nggak bisa share premium preference, tapi kita harus ganti jadi share premium conversion equity. Oke, kenapa ya? Karena kan dia bisa convertible, jadi langsung diganti gitu. Kalau misalnya di sini andaikan misalkan di sini share capital preference non convertible. Nah, di sininya share premium preference gitu. Tapi karena ini dia bilang convertible, jadi harus premiumnya juga jadi conversion equity gitu ya. Caranya juga sama, ini tinggal diselisihin aja. Oke. Terus di sini aku juga mau tulis nih, biar catatan aja. Tiap lembar ya. Tiap berapa lembar nih? Tiap 2 lembar bisa ditukar
sebanyak 3 lembar. Oke. Jadi kayak cuma buat note aku aja gitu ya. Oke, lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 25 April. Wow, cukup panjang. Kita baca dulu. PT TOR membutuhkan tambahan dana sehingga menerbitkan 20.000 lembar obligasi 3 tahun annually yang tidak dapat dikonversi dengan nilai par per lembarnya 15.000. Obligasi diterbitkan pada suku bunga 10% dan memiliki suku bunga kupon 9%. Obligasi ini juga memiliki share warrant, di mana setiap 2 lembar obligasi memiliki 4 lembar share warrant. Setiap 5 lembar share warrant dapat digunakan untuk membeli 1 lembar saham biasa di PT TOR dengan harga 3.000. Obligasi beserta dengan warrant diterbitkan pada 296539444. Oke. Emang agak panjang sih, tapi ini tenang. Kita bahas step by step, oke? Di tanggal 25 April. Yang pertama yang harus kita catat itu kan dia bilang membutuhkan dana, jadi menerbitkan lembar saham gitu lah ya. Jadi yang pertama itu yang pasti jurnalnya debitnya adalah cash. Kenapa? Karena kita namanya aja menerbitkan gitu kan, jadi pasti cashnya selalu didebit. Nah lalu di sini kita bisa, karena ini kita lagi bahas bonds kan, dia bilang obligasi kan, obligasi. Oke, kita bisa bonds payable. Nah, terus nanti selisihnya ada share premium apa nanti. Oke, satu-satu dulu. Di sini case-nya kan dia bilang obligasi beserta warrant diterbitkan pada harga 296 bla bla bla. Jadi kita catat aja case-nya. Berarti anggapannya case yang diterima oleh perusahaan tanggal 25 April adalah 296539444. Oke, ini. Nah, lalu untuk nilai bonds-nya itu nggak bisa kalian langsung kali kayak gini karena kita harus menghitung kayak balik lagi di Inter 1 pelajaran terakhirnya yang pakai PVIF, PFIFA gitulah, PFIFA gitulah ya. Oke, jadi kita hitung dulu PFIF-nya. Berapa sih PFIF-nya? PFIFA. Oke, nah sebenarnya kalian bisa pakai cara yang kayak di Inter 1 yang pakai ada 1/1 strip gitu-gitu. Cuman di sini aku mau ajarin cara yang lebih cepat aja pakai rumus gitu ya. Jadi di sini aku sama dengan plus PV, terus kita langsung yang kedua itu masukin rate. Di sini dia bilang rate-nya itu adalah berapa persen? Rate yang dipakai di sini adalah suku bunga ya, market rate-nya. Jangan pakai kupon rate. Oke, sekali lagi aku bilang kalau mau pakai rumus-rumus beginian, mau pakai rumus Excel kayak gini maupun pakai rumus biasa yang 1/, yang pecahan gitu, itu kan pasti rate-nya yang dipakai adalah market rate ya. Jadi pastiin yang kalian masukkan di sini adalah market rate, dan market rate di soal ini adalah 10%, suku bunga 10%. Oke, kita masukin 10%. Lalu selanjutnya adalah NPR. NPR ini maksudnya jumlah berapa kali sih bunga obligasinya dibayar. Nah, di sini kan dia bilang kalau 3 tahun nih, terus annually gitu kan. Berarti di sini 3. Oke. Nah, lalu ini kan konsepnya kita mau PFIF ini kan buat hitung, kalau kalian ingat, buat hitung nilai obligasinya kan. Nah, di sini sedangkan obligasi itu dibayar sekali aja, maksudnya pas kita redeem aja, kalau bukan iuran gitu kan ya, iuran malah bunganya. Makanya di sini PMT-nya kita nolin. Sebenarnya ini kalian bisa bakal lebih jelas di pelajaran MKL sih, cuman ini aku sekilas aja dulu. Atau mungkin ada beberapa dosen yang baik yang ngajarinnya pakai rumus ini, harusnya kalian juga lebih tahu. Kalau yang udah diajarin dosen harusnya ini lebih ngerti sih. Tapi kalau yang bagian belum, jadi yang pertama itu kalian masukin nanti plus PV, terus juga ada 10%, terus juga ada NPR. Pokoknya NPR itu adalah jumlah berapa kali sih dia di bunganya itu dibayar, kan dia dibilang di sini 3 tahun dan annually jadi 3. Terus PMT itu maksudnya kalau PMT itu apakah pembayarannya ini di sekaligus atau dicicil. Sedangkan kalau misalkan PMT itu dicicil. Sedangkan di sini kan PFIF itu kita mau cari nilai bondsnya, sedangkan bonds itu nggak kita angsur, nggak kita cicil, makanya di sini aku nolin. Dan fair value-nya ini adalah nilai bondsnya kita. Oke, dan nilai bondsnya kita itu di sini dia bilang 20.000.
Terus dikali sama per lembarnya ada 15.000. Oke, nah lalu untuk type-nya di sini kita nolin aja. Oke, dapat 225, 394, 40 sekian gitu ya. Nah, untuk PFIFA-nya sama aja 10%. Oke, MPR-nya juga tetap 3. Nah, bedanya ini kan tadi mau hitung bonusnya nih. Sekarang kan kita mau hitung bunganya. Nah, untuk hitung bunganya di sini kan bunganya kan pasti dicicil kan. Makanya kita masukinnya di sini, di PMT-nya, di bagian PMT-nya. Kalau tadi yang PFIF-nya itu 0, kalau yang ini maksudnya kalau di sini PFIF-nya habis 3 terus 0, kalau di sini habis 3 terus langsung angka gitu. Nah, angkanya itu berapa? Angkanya itu kan sebenarnya nilai dari bunga yang kita bayarkan. Nah, bunga yang kita bayarkan berapa? Kita cari tahu dulu. 20.000. Sama nih kayak tadi, dikali 15.000, kan nilai bonusnya. Terus juga dikali suku bunganya adalah, suku bunga kupon adalah 9%. Jadi ini dikali 9%. Oke, nah lalu fair value-nya 0, di sininya 0. Oke, segini. Terus kalian bisa tambahin. Dapat nih. Jangan dimerahin deh. Oke. Nah, jadi dapat ternyata bonds payable. Ya, nilai bonds payable-nya itu adalah 292.539.44403 gitu. Cuman ini aku roundin aja. Biar bulat gitu, karena kan gak enak banget ya. 03 gitu belakangnya. Oke, nah lalu udah itu kita akan masukin selisihnya. Nah, selisihnya ini ternyata lebih besar di sebelah sebentar. Oke, ternyata selisihnya itu ini kan ternyata di sebelah kredit kan. Ini 296, ini 292 gitu. Selisihnya itu kita masukin share premium. Ini warrant ya. Share warrant. Selisihnya berapa? Langsung aja deh. Oke, kayak gitu. Nah, kita berarti udah selesai. Terus paling di sini kalau kalian mau tambahin catatan gitu ya, waran sama dengan 4 juta. Coba kita baca dulu tentang warannya. Ke sini memiliki share waran, di mana setiap 2 lembar obligasi memiliki 4 lembar. Oke, setiap 2 lembar obligasi memiliki 4 lembar share waran. Nah, di sini kan obligasinya itu ada 20.000 nih. Ya kan? Atau enggak aku tulis deh. Di sini bilang obligasinya kan ada 20.000. 20.000 lembar nih. Terus dia bilang setiap 2 lembar share waran, setiap lembar 2 obligasi itu dapat ditukar dengan 4 lembar waran. Jadi di sini warannya itu adalah 20.000 nih. Setiap 2 berarti dibagi 2. Karena kan setiap 2 gitu kan. Terus dikali 4. Jadi setiap 2 dapat 4. Jadi dibagi 2 dikali 4. Jadi ternyata warannya itu ada 40 lembar kayak gitu. Oke. Nah, lalu setiap 5 lembar waran dapat ditukar menjadi 1 lembar saham biasa. Oke. 5 lembar waran dapat tukar 1 OS. Oh, dia lagi OS. Gitu. Oke. Udah selesai buat tanggal 25 April, kita langsung ke tanggal 1 Mei. Nah, 1 Mei ini pemegang saham istimewa memutuskan untuk melakukan konversi terhadap 2/3 dari saham istimewa yang ada. Nah, di sini kita lihat ya, saham istimewa maksudnya preferensial ya. Nah, preferensialnya itu kita lihat yang di atasnya kan tulisannya non-convertible kan. Non-convertible ya kan, non-convertible gitu kan, berarti ini nggak bisa diganggu gugat. Berarti yang mana yang bisa diganggu gugat? Yang ini nih yang udah aku bikin, share capital preference convertible. Ini nih yang bisa ditukar. Jadi tiba-tiba pemegangnya mau tukar aja nih,
Oke, jadi sekarang kita bisa langsung catat. Karena kan dia bilang mau tuker share capital preference convertible-nya ya, makanya kita bisa lihat di sini share capital kan, berarti kan share capital preference-nya berkurang. Kayak share capital preference-nya di sebelah debit. Oke, aku tulis convertible. Oke, nah lalu di sini temannya itu adalah share premium conversion equity. Nah, ditukar jadi saham biasa kan. Jadi ininya adalah share capital ordinary, terus di sini share premium ordinary. Oke, nah pasti gitu. Lalu angkanya gimana? Oke, satu-satu ya. Coba kita bahas. Kita lihat dulu. PS-nya itu adalah, dia bilang 2/3 dari saham istimewa yang ada. Kita lihat PS-nya kan dia bilang di sini ada 15.000 ya. Terus 2/3. Jadi PS-nya itu dikali 2 dibagi 3. Oke, ternyata ini aku combine 0 aja. Nah, jadi anggapannya preferensialnya kan awal 15.000 nih, terus dia ditukar 2/3-nya, jadi tukernya 10.000. Oke, lalu OS-nya berapa? Kan tiap 2 lembar bisa dapat 2 kan, berarti anggapannya 10.000 ini bisa tiap 2 lembar berarti dibagi 2, bisa dapat 3 lembar ordinary share. Oke, jadi sekarang kita tahu kalau misalkan preferensinya itu berkurang, preferensinya itu berkurang 10.000, tapi bisa nukar jadi ordinary share itu sebesar 15.000 lembar gitu. Jadi preference convertible-nya bisa langsung, sebenarnya bisa aja langsung kayak gini, 450 juta kalian kali 2 bagi 3. Tuh, untuk share capital ordinary-nya adalah ininya kalian kali sama parnya. Oke, nah lalu untuk share premium conversion equity-nya itu kalian bisa dari ini juga langsung kali 2/3 harusnya. Oke, jadi nanti ini tinggal diselisihin aja. Oke, segini deh gitu ya. Oke, jadi aku coba ulangin. Siapa tahu masih ada yang nggak nangkep nih maksudnya gimana. Jadi yang pertama, dia kan awal kan dia si ininya terbitin share premium preference. Tiba-tiba pemegang preference-nya convertible ya. Pemegang share preference convertible ini mau tuker nih, jadi biasa aja deh, gue mau tuker aja. Oke, jadi pertama-tama kita harus debit dulu share capital preference-nya, lalu juga harus debit share premium conversion equity-nya, karena kan ini kredit 2 biji, ini juga harus kita debit 2 biji biar adil. Terus share premium capital ordinary karena bertambah jadi di sebelah kredit, share premium ordinary-nya juga bertambah jadi di sebelah kredit. Nah, untuk angkanya, karena kan dia bilang 2/3, jadi kalian bisa langsung kali aja 450 juta ini langsung kalian 2/3 kali 2/3. Ininya juga kali 2/3. Terus kalau untuk share capital ordinary-nya ini kita bisa hitung dari sini, yang tadi aku bilang, preferensialnya kan awalnya 15.000 nih, terus kalian kali 2/3 ternyata berkurang 10.000. Dan ordinary share-nya itu dari 10.000 ini bisa ditukar dikali 2/3, yaitu 15.000 lembar ordinary share. Jadi 15.000 dikali nilai par dikali sama nilai ordinary share-nya itu adalah 5.000 kan. Jadi kalian bisa langsung 15.000 dikali 5.000. Terus nanti selisihnya dari transaksi ini masukin ke share premium ordinary gitu. Oke, selanjutnya adalah tanggal 12 Juni. Nah, di 12 Juni ini kita baca perusahaan melakukan stock split 2-for-1. Oke, jadi 12 Juni ini nggak ada transaksi yang sebenarnya akan dicatat oleh accounting ya, maksudnya nggak berwarna ekonomik, tapi ini tetap harus, makanya di sini no entry.
Tapi di sini untuk mempermudah kehidupan kita ke depannya gitu, untuk beberapa transaksi ke bawah ini, kita bisa bikin notes gitu. Nah, seperti yang harus kalian ingat, kalau misalnya ada stock split itu, yang bisa di stock split itu cuman ordinary share dan juga treasury share. Selain itu nggak bisa di stock split, oke? Jadi di sini kita bisa issued OS, terus juga ada outstanding dari ordinary share, dan terakhir adalah treasury share. Oke. Nah, di sini aku mau tulis sebelum stock split, dan di sini setelah stock split. Oke. Nah, untuk issue-nya ini kita bisa hitung caranya. Aku mau kasih yang gampang aja ya. Kan dia bilang 5887.500 nih. Terus kalian cari nih di sini apakah ada berhubungan dengan share capital ordinary. Di sini data ada nih menambah 225. Terus ada lagi nggak tentang share capital? Oh, di sini nih ternyata nambah 775.000. Oke. Lalu nanti nilainya bisa kalian langsung bagi sama parnya. Parnya tadi berapa di sini? 5.000. Oke, dapat 1, 2, 3, 5, 400. Itu buat issued ordinary share. Sekarang kita lanjut ke outstanding ordinary share-nya. Outstanding-nya itu adalah di sini, ini harus kita hitung sih. Lembarnya 1090400. Terus juga ini ordinary share. Oh iya. Sebelum itu aku lupa, kalau misalnya ini kan tadi di transaksi 16 Februari kan treasury share-nya berkurang ya, 63750. Bertukar gitu ya, jadi ordinary share 63750. Oke, biar nggak pusing nanti. Jadi 1090, terus kalian tambah ulang nih, dari ordinary share-nya ada 45.000. Terus untuk transaksi kedua kan dia treasury share-nya dijual nih jadi ordinary share. Oke, lalu juga ada yang ini 15.000. Oke, ternyata outstandingnya adalah 114.150. Dan untuk treasury share-nya awalnya kan 85.000 nih. Terus berkurang karena kan ini dijual nih 63.750.000. Udah itu aja kayaknya. Oke, segini. Terus untuk ini kurang ternyata splitnya. Oke, nah lalu untuk nilai parnya berapa sih? Par value-nya berapa? Par value-nya itu issued outstanding kan 5.000 nih parnya. Outstanding juga pasti sama. Treasury share nilainya 6.500. Oke, sekarang saatnya kita melakukan stock split. Stock splitnya 2 for 1. Jadi 1.235.400 ini kalian kali sama 2. Bagi 1, tapi karena bagi 1 ya sama aja gitu ya, jadi kalian sini sing gitu. Nah, untuk ininya harus kalian bagi 2 kali 1, dibalik ya, inget ya. Gimana dah? Nah, kayak gini. Terus sekarang kita akan menghitung totalnya. Oke, jadi total sementara per 12 Juni itu ada segini. Oke, lalu lanjut. Udah sih, itu aja. Oke, sekarang ke tanggal 1 Agustus. Di sini dong. Mana sih Vio? Maaf. Di 1 Agustus, PT Tor membeli sebuah mesin yang tidak diketahui nilai pasarnya dengan menerbitkan 50.000 lembar saham biasa. Pada saat itu nilai pasar saham adalah 4.000 per lembarnya. Oke, di sini karena beli mesin tapi nggak tahu nih berapa sih harga pasarnya gitu ya. Jadi kita bisa langsung catat mesin. Terus karena dia pembeliannya pakai saham, share capital ordinary, terus juga ada share premium ordinary. Oke. Nah, harganya itu adalah dia terbitin berapa?
Diterbitin 50 lembar ribu, 50.000. Oke, jadi share capital ordinary-nya kalian dari lembar saham yang diterbitinnya 50.000 nih dikali sama parnya. Ingat, karena kita udah stock split, oke, di tanggal 12 Juni, jadi sekarang nilainya bukan 5.000 dan 6.500 lagi, tapi melainkan 2.500 dan 3.250. Oke, jadi kalian di sini 50.000 ini kalian kali sama 2.500. Karena kan parnya sekarang udah 2.500. Oke, nah terus untuk mesinnya ini kalian kali 50.000 sama market rate-nya itu adalah 4.000. 4.000 dari mana? Dari soal tuh saya. Pada saat itu nilai pasar saham adalah 4.000 per lembarnya. Oke, nah lalu ini nanti di sini aja masuk ke premium ordinary gitu. Oke, semudah itu aja. Karena dibilang di sini nggak tahu berapa gitu, maksudnya nilai mesinnya nggak tahu berapa nilai pasarnya, makanya langsung aja anggap aja gitu ya, karena kan yang kita keluarin sebesar segini gitu. Oke, lanjut ke tanggal selanjutnya yaitu 10 Oktober. Nah, 10 Oktober, pemegang saham biasa memutuskan untuk mengkonversi waran yang dimiliki, sehingga nilai share premium share waran tersisa 1 juta. Oke, jadi ceritanya di sini kan kalian masih ingat ada waran, oke di sini. Nih, ada waran, dan dia mau mengkonversi waran yang dimiliki sehingga nilai share premium waran tersisa 1 juta. Seperti yang kita tahu di sini kan ada 4 juta nih, jadi mau dicairin 3 juta. Gitu ya. Pokoknya sisanya nanti endingnya 1 juta deh. Oke, karena dia mau dicairin, jadi kita catat dulu debitnya share premium share waran. Oke, nah lalu di sini adalah kan dia mau tukar nih jadi share capital ordinary. Terus juga di sini ada share premium. Oke, sebenarnya share premium ini nggak selalu dikredit ya, cuma biasanya dikredit. Jadi aku punya kebiasaan langsung aja tuh share premium kredit. Padahal belum tentu, apalagi ini bisa aja share premiumnya di debit. Gitu. Jadi ini karena kebiasaan aku aja. Sekarang coba kita lihat apakah benar. Coba kita lihat di sini kan dia bilang 3 juta nih, berarti udah fix nih, langsung masuk aja 3 juta. Kalau kalian tanya 3 juta dari mana, ya tinggal 4 juta ini. Terus kan dia bilang sisanya dia pokoknya menyisakan hanya menyisakan hanya 1 juta ya. Berarti 4 juta kurang 1 juta yang sisa 3 juta toh. Nah, lalu di sini kita kan ingat ya waran kita adalah 40.000 gitu ya. Bentar. 40.000 gitu kan. Nah, setiap ada notes kan tadi. Nah, 40.000 nih. Terus setiap 5 lembar bisa ditukar 1 lembar saham. Jadi ini bisa dibagi 5 dikali 1. Oke, ternyata ordinary share-nya yang bisa tertukar adalah 8.000. Jadi 8.000 ini kalian kali sama 2.500. Ingat parnya pakai yang setelah stock split. Oke, dapat ternyata ininya adalah tunggu sebentar. Sepertinya aku salah. Coba dulu. Terusnya obligasi ini juga memiliki share waran. Setiap 2 lembar obligasi punya 4 waran. Setiap 5 lembar digunakan untuk melakukan waran. Oh, oke. Sorry. Kan tadi warannya kan yang itu nggak semua ya, jadi nggak boleh. Warannya kan cuma 3/4, jadi warannya itu diambil dulu ini dikali 3/4. Terus jadi nanti ordinary share-nya itu dari nilai warannya. Sorry. Jadi aku salah. Kalau tadi kan langsung full semua kan. Kalau ini kan ternyata warannya cuma menyisakan 1 juta nih. Jadi sisa warannya nanti masih ada 10.000 lembar gitu. Jadi ordinary share 6.000, terus nanti dikali sama parnya 2.500. Terus nanti sekarang kalian kembali lagi sedikit. Cling. Nih, dia kan bilang digunakan untuk membeli 1 lembar saham biasa dengan harga. Oke, dengan harga. Jadi sebenarnya si yang
yang pemegang share waran ini masih harus membayar uang. Tapi kayak jadi jatuhnya kayak tuker share waran dan juga dapat saham tapi dengan harga diskon gitu. Makanya di sini cashier kita tuh dapat senilainya 6.000 dikali 3.000. Karena kan tetap harus bayar kan, di sini dia bilang dengan harga 3.000 kalau lo mau. Jadi kayak misalnya tuker sewaran terus nanti dapat saham tapi nilainya jadi korting gitu loh, kayak dapat diskon gitu. Oke. Lalu nanti ini tinggal diselisihkan saja gitu ya. Nanti akan dapat share premium ordinary-nya adalah 6 juta rupiah gitu. Oke, lanjut ke tanggal 11 November. Nah, 11 November perusahaan memutuskan untuk menarik 45.000 lembar saham yang masih beredar dengan harga 3.250. Oke, jadi perusahaan beli treasury share pada cash. Karena kan menarik nih, jadi dia kayak beli lagi nih sahamnya yang beredar. Oke, jadi 45.000 dikali 3250. Oke, segini. Terus di sini aku mau kasih catatan TS sebesar 45.000. Oke, lanjut ke transaksi terakhir 31 Desember 2000. Nggak usah. Nah, lalu di sini mencatat keuntungan laba bersih sebesar 450, 250, 888. Oke, jurnalnya adalah income summary. Dibikin simpel aja ya. Terus retain earning. Anggap aja langsung kayak gini aja. Nanti 450, 250, 888. Oke, nah untuk jurnal itu udah selesai. Untuk jurnal ya, untuk jurnal nih. Sekarang adalah yang bagian kedua, yaitu partial statement of financial position. Nah, di sini aku udah copy. Sebentar. Oke, aku udah copy ini dari yang sini. Kita pindahin ke sini. 7976 200. Oke, benar. Ini adalah masih yang copy dari atas. Sekarang kita bisa ganti ini jadi 2022. Udah update nih. Nah, terus yang kalian perhatiin deh, aku merah-merah ini maksudnya apa? Yang aku merah-merah ini maksudnya adalah yang perlu kalian perhatikan. Maksudnya kemungkinan besar ada perubahan apa? Aku merah-merah kemungkinan besar ada perubahan, walaupun belum tentu, tapi biasanya akan ada perubahan gitu ya. Oke, di sini yang pertama adalah share capital preference 25.000 per value, 9% kumulatif and non convertible, share authorized 15.000, share issued and outstanding. Oke, tadi kita nggak ada ya, maksudnya nggak ada hubungan, maksudnya nggak ada transaksi berhubungan dengan share preference non convertible. Jadi ini bisa kita anggap sebagai tetap aja, nggak usah dipusingin. Selanjutnya kita lihat dulu di atas ini kan, kalau nggak salah ini nih ada share capital preference convertible kan. Jadi ini kita pindahkan dulu. Ini kan udah share capital ordinary, kita pindahkan dulu ke bawah. Jadi ini buat yang share capital preference, ini kita ganti. Pokoknya urutannya itu harus gini ya, sama kayak pas kalian belajar statement of financial position di Intel 1, kan ada urutan kan. Nah, yang pertama itu share capital preference, terus baru share capital ordinary, terus share premiuman, baru terakhir RE, dan terakhir banget treasury share. Oke. Jadi emang harus ada urutan patternnya gitu, nggak bisa langsung masuk aja gitu. Oke, terus dia bilang berapa par value-nya? Coba kita lihat lagi. Di sini 15.000. Tanggal 7 Maret 15.000 dan dapat deposit. Oke, memiliki nilai par 30.000 ya di sini ya. Jadi dikali 30.000 par value. Authorize-nya anggap aja sama kayak di atas, karena kan masih sama-sama itu ya. Masih sama-sama preference ya, jadi anggap aja ikut saldo preference-nya 25.000 share authorized. Nah, untuk ininya itu berapa yang issued and outstanding. Nah, untuk ini kita lihat yang issued and outstanding tadi kan awal 15.000, terus sudah ditukar nih, jangan lupa ya, udah ditukar 10.000, jadi sisa hanya 5.000. Oke, lalu untuk nilainya itu berapa ya? Aku lupa, Bob.
merahin. Nah, terus untuk nilainya nanti gampang juga, tinggal di perhatiin aja ininya. Dia kan awalnya ada nih 450 juta, terus ternyata dia berkurang, udah ditukar benar-benar, oh ya kurang segini, jadi sisa 150 juta. Bentar, share preference kumulatif. Oh iya, aku salah, kurang ini nih. Ingat kan aku, karena share preference ada tulisannya. Share preference 25.000, oke. Tapi ini bukan 9% kan? Berapa persen kah di sini? 10% dividen, jadi diganti 10% dividen, dan di sini ganti convertible. Oke, benar ya. Udah diganti kan, jadi 30.000, terus ini jadi 10%, convert non ini non jadi convertible. Ini 25.000. Oh ini salah deh, ininya 50.000. Aku salah baca, mohon maaf. Jadi ini adalah 50.000. Emang ini tuh agak suka tricky gitu, karena salah lihat aja salah. Dia harus benar-benar fokus nih buat bagian isi-isi ini aja gitu. Oke, lalu ini harus sudah benar. Oke, 150 juta udah. Sekarang kita masuk ke share capital ordinary-nya. Kita ganti dulu per value-nya adalah sekarang kan udah jadi 2.500. Oke, pertama udah ubah, terus untuk 5.000 share-nya ini biar aja authorize. Nah, issued sama outstanding-nya nih. Oke, aku bikin di sini sama outstanding. Nah, untuk issued kalian ambil dari sini aja langsung, karena kan ini per 12 Juni udah kita hitung nih. Jadi kalian bisa langsung pakai 22.70.800. Terus kalian tambah sama 50.000 ini. Terus kalian juga tambah sama, karena kan ini lagi bahasnya issued ya, jadi nanti kalian bisa langsung tambahin sama 6.000 ini, tambah 6.000 ini. Udah itu, karena kan ini lagi ngomong issued, jadi kan kalau issued kan maksudnya diterbitkan kan, nah jadi kan tax judicialnya nggak usah dihitung gitu. Segitu. Jadi ternyata yang dikeluarkan oleh perusahaan per akhir Desember 2022 adalah 2.526.800. Sedangkan untuk outstandingnya kalian bisa langsung pakai ini 428.300. Ini juga tambah, ini tambah, tapi yang membedakan adalah tax judicialnya nih. Ini harus kita hitung. Kurang 45.000. Oke, dapatnya 2.439.300. Oke, langsung aja kita ganti di sini. Share issued-nya 2.526.800, ininya 2.439.300. Oke, udah. Untuk nominalnya jangan lupa juga diganti, kalian ganti ini gak ganti nominal sama aja salah. Jadi ini tunggu, kenapa gue nggak deh, bisa langsung dari ini. Pakainya yang issued, terus juga ditambah tuh 25 ini, ditambah sama ini, udah itu aja. Oke, 6.300. Selanjutnya kita akan masuk ke share premium conversion equity. Nah, di share premium conversion equity-nya itu coba kita lihat dari jurnal apakah ada. Ini ya 90 juta, terus ini ternyata ada kurang 60 juta. Terus ke bawah sih seingat aku nggak ada. Oke. Lalu ini share premium preference, karena di share capital preference aja tidak ada perubahan, jadi pasti share premium preference juga tidak ada perubahan. Oke, share premium ordinary ini pasti ada perubahan sih. Awalnya punya saldo 1.850.000, terus kita tambah sama 31.500.000, terus juga kita tambah lagi sama 285 juta, terus kita tambah lagi sama 75 juta, terus tambah 6 juta, ada lagi kah? Oh nggak ada. Oke, jadi segitu. Untuk treasury-nya kita lihat ada pengurangan nih di ini.
6375 dikurang. Lalu ada lagi gak? Enggak ada. Oke. Lalu lanjut ke share premium share warrant. Harusnya ada sisa sih, kan awal dia punya 4 juta nih, terus dia baru cairin 3 juta ya tadi. Oke, sisa 1 juta, terus returning-nya itu jangan lupa ditambah sama returning tahun 2022. Terus treasury share-nya coba kita lihat. Dikurang. Terus dikurang sama akhirnya ada beli lagi. Oke, kayak gini. Jadi karena treasury share kan saldonya emang kredit ya. Kenapa aku tambah ini? Karena kan saldo treasury share di kredit, terus karena ini ZT mengurangi makanya aku tambah. Terus nanti di sini karena ini treasury nambah lagi makanya aku kurang gitu ya. Makanya nanti dapat total treasury endingnya itu 284.375.000. Oke, dan nanti benar-benar saldo endingnya yang didapat adalah 9.706.700.888. Oke, berarti kita udah selesai nih buat baik jurnal maupun statement financial position parsial. Oke, jadi itu aja buat problem 3 dan sekarang kita akan masuk ke problem 4. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke problem 4. Oke, ini ada typo tapi problem. Oke, nah di problem 4 ini kita akan membahas, kalau tadi Torko, sekarang kita akan membahas Kendiko. Nah, sama aja pattern soalnya sama, cuman di sini ada yang harus kita cari tahu dulu nih. Treasury share-nya itu berapa? Gitu kan, nilainya berapa karena nggak dikasih tahu. Oke, kita cari outstanding-nya berapa ya jumlahnya. Caranya itu sama aja kayak tadi aku bilang. Jumlah dari share issued-nya dikurang sama outstanding. Oke, jadi di sini yang issued kan 2.500.000 nih. Kalian kurang sama 1.400. Oke. Dapat 1.100.000 lembar. Terus sekarang kita cari ya totalnya, jadi 1.100. Di sini kan dia bilang nih 0,8, jadi dikali aja 0,8 gitu. Oke, dapat berapakah? 880.000. Terus jadi totalnya itu ialah, jumlahin aja nih, terus ditambah sama yang ini. Oke, dapat data totalnya itu $12.960.000. Oke. Nah, lalu ada informasi tambahan nih. Informasi tambahannya perusahaan menerbitkan 2.750.000 lembar share warrant, di mana tiap 5 lembar share warrant dapat dikonversi menjadi 1 lembar saham biasa dengan harga 1,7 per lembar. Terus share premium conversion equity didapatkan dari transaksi penerbitan convertible share preference. Dan terakhir, treasury share dicatat dengan metode FIFO, first in, first out. Oke. Lalu di sini ada transaksi kayak biasa. Lalu seperti biasa akan diminta jurnal dan juga statement of financial position parsial. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke transaksi pertama, yaitu tanggal 4 Januari. Oke, di 4 Januari ini perusahaan menjual seluruh saham treasury. Wow. Oke, jadi dia jualan nih saham treasury-nya. Jadi kita cash. Terus juga treasury share. Oke, nah cashnya itu berapa? Cashnya itu kan tadi kita tahu nih kalau jumlah treasury share itu adalah 1.100.000 lembar. Di 1.100.000 lembarnya dikali 0,5. Karena kan dia bilang dimiliki dengan harga 0,5 per lembar. Jadi dia jualnya adalah $0,5. Oke, dapat 550.000, sedangkan treasury share-nya adalah 880.000. Berarti kalau dilihat dari sini itu angkanya sudah cukup jelas ya. Kalau ternyata share premiumnya nanti harus di sebelah debit. Oke, kita bikin dulu share premium treasury. Oke. Nah,
Kan harusnya nih ya, kalau kita hitung gitu ya, selisihnya itu adalah 330.000 nih. Tapi kita lihat apakah saldonya cukup. Ternyata saldo treasury share-nya tidak cukup. Saldo treasury share-nya hanya 80.000. Jadi mau nggak mau, di sini share premium treasury-nya hanya 80.000. Oke, aku tambahin treasury share. Hanya 80.000. Berarti mau nggak mau nanti harus tutup ke return. Seperti aku bilang ya, karena ini saldonya nggak cukup, jadi nanti harus buang ke return earnings. Gitu. Nanti tinggal sisihkan saja. Oke, dapat jadi return earning-nya 250.000 dan share premium treasury share-nya berkurang 80.000. Oke. Nah itu, lalu lanjut ke tanggal selanjutnya, 12 Maret. 12 Maret, perusahaan sedang membutuhkan dana tambahan untuk kegiatan operasional, sehingga memutuskan untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 150.000 lembar dengan harga 2,4 per lembar. Oke, ini kayak biasa aja ya, gampang ini. Kayak normal aja, cuma nerbitin saham biasa ya, cash. Terus juga ada share capital, ordinary, terus juga ada share premium ordinary. Oke, nah untuk cashnya kan udah jelas nih, tinggal 150.000 kalian kali sama 2,4 karena kan nilai market rate-nya 2,4 per lembar. Oh iya, jangan lupa di sini OS-nya sama dengan 150.000 lembar. Terus di sini TS sama dengan 1.100.000 lembar. Terus di sini OS-nya bertambah jadi oke. Ini aku kasih tanda minus saja. Treasury-nya berkurang 1.100.000, OS-nya bertambah susah 1.100.000. Oke, terus kalau yang ini balik lagi ya ke soal nomor 2, 150.000 lembar, jadi share capital ordinary-nya 150 lembar dikali parnya. Kita lihat berapa parnya. Ini ya, share capital ordinary 2, berarti dikali 2. Disisihkan saja biar cepat. Oke, udah. Next, ke tanggal 2 April. Mengumumkan pembagian share dividen di mana setiap 5 lembar saham biasa berhak mendapatkan 2 lembar saham biasa. Perusahaan juga mengumumkan cash dividend untuk seluruh pemegang saham preference. Pencatatan dividen akan dilakukan pada tanggal 12 April dan dibayar pada tanggal 21 April 2021. Oke, di sini kita lagi bagi dividen. Oke, yang pertama ada 2 April, dia bilang mengumumkan pembagian share dividen. Oke, yang pertama adalah share dividen. Share dividen di jurnal adalah share dividen. Terus juga di sininya adalah ordinary share dividen distributable. Oke, atau disebut OSDD ya biasa ya. Terus angkanya kita 112 aja ya. Share dividennya. Berapakah nilai share dividennya? Setiap 5 lembar. Jadi kita harus tahu nih total OS-nya berapa. Kan awal OS outstanding-nya itu ada 1.400.000. Terus ditambah sama 1.100.000 ditambah sama 15.000. Oke, jadi kita tahu total lembarnya ada lembar 2.650.000 lembar. Nah, lalu dibilang nih kalau misalkan setiap 5 lembar saham biasa berhak mendapatkan 2 lembar saham. Oke, jadi ini dibagi 5 dikali 2. Ini apa tuh? 265.000 lembar. Dia bilang setiap 5 lembar saham biasa berhak mendapatkan 2 lembar saham. Ya, dikali 2.
Terus ini kan berarti total OS-nya. Jadi total OS-nya adalah bisa dibilang dibagi 5 dikali 2. OS dividen. Oke, OS dividennya adalah 1060 lembar. Jadi nanti dari 1060 lembar ini kalian kali 2 gitu, karena kan parnya adalah 2. Oke, selanjutnya ini udah selesai buat yang share dividend. Selanjutnya itu ada cash dividend kan, dia bilang yes, perusahaan juga mengumumkan cash dividend untuk seluruh pemegang saham preference. Jadi di sini ada cash dividend dan dividend payable. Oke, nah untuk cash dividend sendiri di sini kan ada, kalau kalian perhatiin ada dua nih share capital preference-nya, ada yang 10 dan juga ada yang 7. Jadi kalian bisa langsung aja ya. Aku bikin di sini 1.500 ini dikali 10%, ditambah yang ini ke kurung, yang ini dikali 7%. Oke, 262 700. Oke, lalu ini bukan 7, maaf, ini 5, malah aku lihat parah 5%. Nah, ini baru benar. Jadi ini tadi 5% ya, maaf gengs, salah. Oke, lanjut ke tanggal selanjutnya. Terus harusnya tanggal selanjutnya 22 Mei ya, tapi ingat di sini kan dia bilang ada pencatatan dividen akan dilakukan pada tanggal 12 April dan juga dibayar pada 21 April 2021. Oke, 12 April. Kan 12 April adalah pencatatan dividen. Nah, kalau untuk cash dividen ini nggak usah dicatat. Itu kan kita ada catat di sini. Nah, tapi yang untuk 12 April ini kita harus catat share dividen ya, karena kan jadi dilunasin nih. Ordinary share dividend distributable. Terus di sininya adalah share capital ordinary gitu. Senilai berapa? 2120. Ya. Terus ini tanggal 21 April. Nah, tanggal 21 Aprilnya kan dibayar. Jadi dividen. Tanggal gini deh. Cepat. Dividen payable, baru di sini cash. Senilai 230.500. Oke, lanjut. Nah, baru nih udah selesai, bener-bener udah selesai nih di bulan April. Sekarang kita lanjut ke Mei 22. Perusahaan menerbitkan 100.000 lembar saham convertible bonds, oke, dengan nilai par 6 per lembar harga 750.000. Bonds tersebut memiliki kupon rate 10% dan jangka waktu 5 tahun annually. Tingkat suku bunga pasar pada saat penerbitan bonds adalah 12%. Tiap lembar bonds dapat dikonversi menjadi 2 lembar saham biasa. Oke. Ini berarti dia terbitin convertible bonds. Oke, berarti di sini bonds payable. Dan di sini adalah share premium. Ingat conversion equity. Oke. Nah, di sini taruh dulu seharga 750.000 kan dia bilang, jadi langsung masukin aja cash yang kita terima 750.000. Nah, untuk cari nilai bondsnya lagi-lagi kita harus memakai rumus PFIF dan PFIFA. Untuk PFIF lagi-lagi aku pakai cara cepat aja ya. Tapi kalau kalian emang rajin mau hitung biasa sih boleh, maksudnya pakai rumus. Pokoknya seenak kalian aja lah. Oke, di bawah santai aja. Kalian lebih nyaman pakai yang kayak gimana? Terserah, diatur aja. Asal jawabannya benar. Paling kalau ada beda juga beda-beda dikit. Itu pembulatan. It's okay. Aku masih bisa maklumin. Oke. Rate-nya kita baca dulu. Rate-nya nilai per lembar 20 memiliki kupon rate 10%. Oke, nope. Nah, ini nih. Tingkat itu 12%. Oke, 12%. Terus NPR-nya adalah 5, terus annually,
terus PMT-nya adalah 0, karena kita lagi ngomongin PFIF, terus juga fair value-nya adalah 100.000 dikali 6, terus 0. Oke, nah lalu ini PFIFA 12%, NPR-nya sama 5, tapi ini sekarang PMT-nya yang diisi 100.000 dikali 6 dikali 9%. 9% kan ya? 10%. 10% kurung 0. Oke, lalu ditambah 4556762,69. Nah, lalu bonds payable-nya jadi aku rounding aja. Oke, Oke, lalu jadi share premium conversion equity-nya disisihin aja ya. Oke, dapat. Gitu. Lalu ya, aku mau kasih catatan di sini ya. Kalau ininya adalah CB. CB itu adalah convertible bonds. Oke. CB convertible bonds adalah sebesar 100.000. Nah, nanti bisa ditukar nilai par 70.000. Tiap lembar bonds dapat dikonversi. Jadi tiap lembar bisa dikonversi 2 OS. Oke. Benar kan? Jadi 2 OS. 2 lembar saham biasa. Oke. Dah. Sekarang kita lanjut ke tanggal 28 Juni. 8 Juni menerbitkan 75.000 saham preference yang dapat dikonversi dengan harga $13 per lembar. Setiap 2 lembar saham tersebut bisa ditukar menjadi 3 lembar saham biasa. Oke. Kita langsung aja cash, terus juga share capital preference. Terus tambahin di sini convertible biar tidak bingung. Terus juga di sini adalah karena dia convertible, share premium conversion equity. Oke. Nah, lalu untuk nilainya adalah di sini ditulisnya 75.000 dikali sama 13 lembar. Oke, di sini aku catat PS-nya sama dengan itu adalah sebesar 75.000 lembar. Oke, lalu share capital preference-nya adalah, karena ini lagi bahas convertible ya, kita lihat convertible di atas. Convertible di atas itu cumulative and convertible itu ada nilainya 10, berarti dikali 10. Parnya adalah 10. Kalau misalkan di sini share capital non convertible, share capital preference non convertible, pakainya yang 7 ini ya. Oke, karena ini convertible jadi pakai yang 10, terus nanti ini disisihin aja. Oke, dapat. Selesai. Lalu ini aku mau catat biar ada note. Setiap 2 lembar saham dapat ditukar jadi 3. Oke. Tiap 2 lembar dapat dikonversi jadi 3. Masuk ke tanggal selanjutnya, itu ada tanggal 14 Juli. Nah, 14 Juli ini di sini pemegang convertible bonds mengkonversi 70% bonds yang dimilikinya. Selain itu, 50% sewaran juga dikonversi menjadi saham biasa. Oke, jadi di sini 14 Juli. Nah, 14 Juli di sini dia bilang jadi di sini ada 2 transaksi nih. Yang pertama ada pengkonversian bonds payable jadi ordinary share, dan yang kedua adalah pengkonversian share waran juga jadi ordinary share. Oke, nah untuk yang bonds dulu deh. Kita kan mau konversi nih. Nah, sebelum kita konversi, kita harus lunasin dulu nih biaya bunganya. Oke, nah untuk pencatatan biaya bunganya tuh kalau kalian ingat sama aja jurnalnya kayak di Inter 1.
Nah, di interest expense ini, terus angkanya dari mana? Angkanya kalian harus bikin table amortisasi. Schedule of bond discount. Kenapa discount? Karena kan jelas ya, nilai bondsnya itu kan 100.000 lembar, terus dikali $6, dikali parnya 6, jadi kan 600.000. Sedangkan book value-nya itu cuma 556.743. Jadi jelas ini adalah discount bond. Oke. Terus di sini ini tabelnya, terus 5 year, di sini tulis 5 tahun, annually 10% itu kupon rate dan market rate-nya 12%. Oke, terus ini seperti biasa sama kayak yang satu lagi nih, kita sedikit flashback ya. Interest rate-nya 10%, interest expense-nya 12%, amortisasi kayak biasa, terus ini tanggalnya. Dan untuk interest expense-nya ini aku 6 dikali 100.000 lembar, terus dikali sama kupon rate-nya. Terus kalau untuk interest expense-nya jangan lupa kalau dia dari nilai book carrying value-nya terus dikali sama market rate-nya. Terus amortisasi itu diselisihin aja. Dan ini, pokoknya kayak gini. Dan ingat ya, harus diingat kalau misalkan akhir dari tabel amortisasi ini tuh harus sama dengan nilai bonds-nya. Kan bonds-nya kita tadi hitung 100 lembar dikali 6, 600.000. Dan ini benar nih ternyata di akhir tahun pelunasannya ini juga 600.000. Jadi ini udah benar tabelnya gitu. Lalu nah untuk menghitung, balik lagi ya ke jurnal, untuk menghitung ini kita bisa catat interest expense-nya diambil dari interest expense ini, terus kalian bagi 12 karena kan belum sampai setahun nih, masih di tahun 2021 kan. Udah gitu kalian kali sama berapa bulan yang terpakai. Ini kan dia terbitinnya di 22 Mei. Karena 22 sudah lewat dari tanggal 15, berarti bulan Mei-nya nggak dihitung. Bulan Juni dihitung. Dan bulan Juli di sini tanggal 14 Juli nih. Jadi anggapannya Julinya juga nggak dihitung. Makanya dianggapnya 1 bulan. Cuma di bulan Juni aja. Gitu ya. Terus untuk cash-nya juga sama, tapi ambilnya dari interest paid ini, terus dibagi 12 dikali 1. Oke, nah terus kalian lihat selisihnya lebih besar mana? Ternyata lebih besar di sebelah debit. Jadi bonds payable-nya kalian taruh di sebelah kredit. Gitu. Angkanya bisa dari amortization ini dibagi 12, atau kalian mau selisihin aja kayak biasa juga, it's okay. Oke, lalu aku mau catat dulu nih cash yang kayak CB kan convertible bonds ya. Itu berapa sih yang dikonversi? Dia kan bilang 100.000 nih awal. Terus dikali 70%. Ternyata 70.000. Terus kita baca tiap lembar convertible bonds ini bisa dikonversi jadi 2 ordinary share. Berarti anggapannya ini bisa dikali 2. 140.000 lembar. Oke. Lalu lanjut. Berarti untuk pembayaran bunganya udah selesai nih. Sekarang kita bisa catat pengkonversiannya. Bonds payable. Terus juga pas kita terbitin bondsnya temennya apa? Share premium conversion equity. Jadi ini juga harus di-adjust. Premium conversion equity. Oke, nah lalu di sininya karena kita mau tukar ke share ordinary share, jadi ini share capital ordinary. Terus ini share premium ordinary. Oke, untuk bonds payable-nya itu kalian bisa dapat dari 556 ini, atau mau dari tabel ini juga nggak masalah sih harusnya. Tapi ini, karena kan masih di tahun yang sama. Terus, diperhatiin lagi nih, bonds payable-nya karena di kredit jadi ditambah sama ini. Baru kalian kali sama 70%. Oke, gitu. Terus untuk share premium conversion equity-nya, kalian langsung ambil aja dari yang ini, di transaksi ininya. Terus kalian kali sama 70% juga. Oke, kayak gitu. Terus untuk share capital ordinary-nya, kalian lihat ini harus 40.000 lembar, terus dikali parnya. Parnya itu 2. Sesuai soal ya. Habis itu, selisihnya itu kita masukin ke share premium ordinary. Oke, ini untuk untuk kejadian bonus udah selesai. Sekarang kita masuk ke tanggal 14 Juli kejadian kedua, yaitu selain itu 50% share waran juga dikonversi menjadi saham biasa. Oke, jadi sekarang kita mau konversi share waran. Jurnalnya sama aja kayak itu.
kayak di problem sebelumnya, share premium, share waran, terus juga di sininya ada cash. Kenapa cash? Karena kan dia terima duit juga ya dari pelanggannya. Terus di sini ada share capital ordinary, tentu saja karena dia tuker ke itu ya. Ordinary share premium ordinary. Oke. Nah, untuk share warannya dia bilang 50% share waran. Oke. Kita lihat dari tadi kita nggak ada bahas share waran ya. Dari awal tahun ternyata ini aja. Awal saldo awalnya aja. Berarti dari saldo awalnya kita bisa langsung kali 50% atau bagi 2 juga boleh sih. Oke, nah lalu di sini aku tuh udah masukin nih 2.750.000 lembar. Itu dapat dari mana? Dari informasi tambahannya. Kan perusahaan menerbitkan 2.750 lembar share waran, di mana setiap 5 lembar share waran dapat dikonversi menjadi 1. Jadi tiap 5 lembar share waran bisa dikonversi jadi 1 lembar saham biasa, tapi dengan harga 1,7 per lembar. Terus ini aku udah cari nilai parnya sekalian. Jadi ini caranya tinggal kalian bagi totalnya terus dibagi per lembarnya. Oke, jangan kebalik ya. Untuk gitu kita hitung dulu aja di sini SW itu share waran ya. Share warannya kan awalnya 2.750 nih. 2.750 kalian bagi 2 atau kali 50% dapat begitu. Sebentar. Begitu kalian tukar kan jadi ordinary share. Nah, ordinary share-nya itu dia bilang setiap 5 lembar bisa dapat 1. Jadi dari share waran 1.375 ini kalian bagi 5. Oke, dapat. Jadi ordinary share-nya adalah 275.000. Oke. Lalu nanti di sini share capital ordinary-nya tinggal kalian 275.000 ini kalian kali sama nilai parnya adalah 2. Oke, dan lalu untuk cash ini kan dia bilang tiap lembarnya dikali 1,7 ya. Berarti ini tinggal dikali 1,7. Gitu. Terus untuk selisihnya tinggal untuk share premium ordinary-nya tinggal kalian selisihkan saja. Oke, udah dapat ya. Berarti tanggal 14 Juli sudah selesai nih, udah 2 transaksi. Sekarang kita lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 1 September. 1 September perusahaan membeli kembali saham yang beredar sebanyak 500.000 lembar dengan total harga 650.000. Oke, ini mah simpel ya, tinggal 1 September. Terus juga treasury share pada cash. Sebesar 650.000. 50.000. Dia bilang sebanyak 500.000 lembar. Sekalian aku mau tahu parnya berapa. Ternyata parnya adalah 1,3. Par dari treasury share di tanggal 1 September maksudnya. Oke. Lalu lanjut ke tanggal selanjutnya, itu 10 Oktober. Perusahaan membeli sebuah gedung dengan seharga 200.000 dengan menerbitkan 30.000 lembar saham biasa dan 10.000 saham preference yang tidak dapat dikonversi. Oke. Harga pasar saham biasa pada saat itu adalah 2,1 per lembar. Oke. Langsung catat aja tanggal berapa, sorry? 10 bulan 10 kita beli building. Di gedungan building. Terus kita keluarin share capital ordinary. Terus karena ada share capital ordinary, share premium ordinary. Terus ada share capital preference, tapi ini dia bilang nggak bisa dikonversi ya. Jadi ini non convertible, dan dia di sini adalah share premium. Karena ini adalah share capital preference non-convertible, jadi share premiumnya adalah preference. Ingat ya, agak beda. Kalau misalnya yang convertible, nanti share premiumnya yang conversion equity. Karena ini non-convertible, share premium preference, gitu. Oke, untuk buildingnya harganya 200.000. Nah, untuk share ininya dengan cara dia terbitin saham biasa 30.000, jadi aku tulis di sini OS sama dengan 30.000. Terus untuk PS-nya itu berapa? 10.000.
Oke, jadi sekarang kita bisa langsung masukin dulu aja ya share capital ordinary-nya 30.000 kalian kali sama parnya itu ada 2. Jadi 60.000. Dan untuk share premium ordinary-nya, oh enggak, salah, share capital preference-nya dulu aja. Ini kalian kali 10.000 dikali sama nilai par yang non-convertible berapa? Di bawah aja lebih cepat. Non-convertible itu nilainya adalah 7, jadi kalian kali 7. Nah, udah gitu, tentuin share premiumnya gimana? Untuk share premium ordinary-nya, kan kalian di sini ada keterangan nih. Kalau misalkan harga saham pada saat itu adalah 2,1 ribu per lembar kan. Nah, jadi di sini share premiumnya itu bisa dicari dengan cara lembar saham ordinary share-nya kalian kali sama 2,1, tapi harus kalian selisihin sama parnya. Oke. Karena kan market rate-nya di sini dibilang 2,1 per lembar, sedangkan par kita adalah 2. Jadi share premium ordinary kita adalah 3.000. Nah, lalu untuk share premium preference-nya tinggal kita selisihin aja gitu. Karena ini kebetulan yang diketahui adalah harga pasar dari ordinary share. Sedang kalau misalnya nanti yang diketahui misalkan di soal lain harga pasar dari preference, berarti kalian utamain dulu cari share capital preference-nya, terus juga cari share premium preference-nya, gitu ya. Karena ini kebetulan yang diketahui premium dulu. Terus namanya ini adalah metode lump sum. Karena yang diketahui harga pasarnya cuma salah satunya aja, gitu. Oke. Udah selesai tanggal 10 Oktober, kita next. Geser dulu. Di 21 November menerbitkan saham biasa sebanyak 70.000 lembar dengan harga 1,8 per lembar. Oke, ini penerbitan saham biasa 21 Nov. Yang pasti kita terima cash. Terus ada share capital ordinary. Oke, sebenarnya dari sini aja kalian udah tahu ya. Nilai par kita kan 2 ya. Terus di sini dia bilang kalau terbitin 70.000 saham dengan harga 1,8. Ini kan berarti di bawah par kita. Berarti pasti share premiumnya itu pasti di sebelah debit. Premium ordinary. Kayak gini. Untuk carinya itu kalian tinggal 70.000 dikali 1,8. Sedangkan kalau ininya 70.000 kalian kali sama nilai par biasa kita. Lihat kan? Berarti sih di sebelah kreditnya lebih besar, makanya share premiumnya di sebelah debit. Gitu, karena harga pasarnya di bawah dari nilai par kita. Gitu. Disisihin dulu. Oke, segini. Terus jangan lupa aku mau catat tambahannya 70.000. Oke. Lalu lanjut ke tanggal selanjutnya, tanggal terakhir, 31 Desember. Selama tahun 2021, perusahaan berhasil mendapatkan net income sebesar 1.800.000. Oke, 31/12. Jurnalnya adalah income summary pada retail earnings. 1.800.000. Oke, 1.800.000. Kebanyakan dong. Oke, udah selesai. Berarti jurnalnya untuk tahun 2021 udah selesai. Sekarang kita langsung masuk ke ini, statement of financial position. Jangan lupa 31 Desembernya ini 2021. Terus ini. Sekarang kita lihat dulu nilainya dulu aja ya. Share capital preference convertible. Oke, convertible. Kita lihat apakah ada perubahan? Harusnya sih ada ya. Seingat aku kita catat tadi kan. Yes. Ini. Ternyata ada nih penambahan sebesar 750.000. Terus lalu apakah ada pengurangan lagi? Nggak ada. Cuma itu aja. Berarti ini ditambah aja. Nah, terus ininya yang aku merah-merahin ini yang perlu kalian perhatikan untuk diganti ya. Dia kan awal 150.000 nih, terus ternyata di sininya dia ada nambah sebesar 75.000. 150.000 tambah 75.000 ada 225.000. Oke. Udah selesai. Untuk yang convertible, share capital preference convertible ya udah selesai. Sekarang kita lanjut yang kedua, kolom kedua. Ini sama share capital preference, tapi ini non convertible.
tadi kita juga ada jurnal kan, kalau kalian ingat nih yang di tanggal 10 Oktober itu ditambah sebesar 70.000. Oke, dan lalu ininya adalah 230.000 nih yang aku merah-merahin, harus kalian ganti sama yang nih tambah 10.000. Tadi kan 230.000 tambah 10.000 tuh 240.000. Oke. Terus udah selesai untuk kolom kedua. Sekarang kita masuk ke ini nih, share capital ordinary. Ini karena agak banyak jadi aku bikinnya gini. Share, terus di sini outstanding. Oke, awalnya issued itu ada 25. Oke, lalu kita lihat karena issued itu nggak ngaruh ya treasury. Maksudnya kan kalau kayak di transaksi pertama kan itu treasury share-nya ditukarkan, dijual kembali. Nah, ini jadi nggak usah ditambahin nih ininya. Ordinary share-nya jangan ditambahin karena kan issued kan dia nggak nambah baru kan, cuman kayak yang perusahaan pegang dijual lagi aja. Makanya kalau ordinary share yang didapat dari treasury share tuh nggak usah dipusingin. Oke, lalu ini, kalau ini kan terbitin beneran. Termasuk kalau ini kan terbitin karena dari saham, dari bagi dividen ya maksudnya. Udah gitu. Habis itu, ada lagi kah? Oh, ini. Ini, terus ini juga. Lalu, ini, terus ini. Oke, segini ya. Oh ya, untuk nilainya. Nilainya dulu deh. Nilainya kan awal punya 5 juta, sorry. 5 juta. Terus udah gitu share capital ordinary segini, terus juga share segini ditambah. Terus apa lagi ya? Oh, ini. Diperhatiin aja ya, pokoknya ada share capital ordinary, kalian tambah atau kurangnya lihat deh saldonya, apakah bertambah atau berkurang gitu. Ini terus ini. Oke, terus segini, ini nilainya ya. Udah gitu sekarang kan issued-nya tadi udah, sekarang kita cari nilai outstanding ya, nambah. Nah, kalau outstanding ini dari treasury share-nya itu ngaruh gitu. Oke, di sini aku tambahin. Terus juga ini. Oke, kalau outstanding itu treasury share berpengaruh gitu ya. Udah gitu ini. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Oke. Lihat dulu berapa. Oh iya, terus jangan lupakan ini, kan ada treasury share nih segini, segitu. Oke, dapat nih. Terus sebenarnya kalian ada cara lebih gampang nih kalau kalian mau tahu nilai issued nilai ini itu. Kalau selama issued kalian benar, kalian bisa kali sama 2. Oh, 845. Berarti ininya ada yang aku salah. Coba kita lihat. Kembali share capital ordinary. Oh, no, kan aku salah di sini. Kurang ini. Nah, jadi sebenarnya kalian bisa cek lagi nih, benar gak sih nilainya ini? Kalau dengan cara kalian kali aja dari issued-nya, kan segini nih, udah dapat berapa lembar, terus kalian kali sama parnya. Pokoknya nilainya itu harusnya sama aja kayak ini, gitu ya. Terus sebenarnya ada cara gampang juga buat cari outstanding-nya. Kalian kan udah tahu nih issued-nya berapa, 4225. Atau gini, atau kalau kalian yakin nih, aku udah yakin sama nilai aku tuh bener segini, kalian bisa langsung aja bagi sama 2 nilai parnya, dapat deh 4.225.000 lembar. Makanya di sini sebenarnya ada caranya banyak, tapi kalian pastiin dulu, kalian mau bener-bener yakin di nilainya kah? Kalau misalnya di nilainya kalian pastiin bener-bener, jangan kayak aku tadi ada yang kemis kan. Nah, itu kalian nanti bisa
langsung aja. Kalau kalian mau cepet mungkin pas ujian lama sih kalau misalnya dihitung dari sebelah sini gitu kan. Ya udah kalian bisa langsung dari nilainya, kalau udah yakin fix bener, kalian tinggal langsung cari itunya, tinggal dibagi aja. Dari 8.450.000 ini kalian bagi sama nilai parnya. Nilai parnya di sini kan 2. Jadi dibagi 2 sama dengan issued-nya 4.225.000. Terus untuk outstandingnya gimana? Untuk outstandingnya kalian tinggal cari sisa treasury. Salah tuh. Treasury. Nah, sisa treasury-nya kan awalnya kan kita punya 1.100.000 kan. Tapi kan ini udah dilunasin, maksudnya udah diedarin semua nih. Jadi ini udah nggak ada anggapannya. Lalu kita cuma punya 500.000 lembar ini. Berarti sisa treasury di perusahaan Kendico per 2021 cuma 500.000. Oke, jadi nanti kalian bisa aja hitungnya tuh dengan cara 4225 ini kalian kurang sama ini. Dapat deh outstandingnya adalah 3.725.000 lembar gitu ya. Itu kalau mau cara cepet. Tuh, ini juga sama nih untuk di problem 3. Kalau kalian perhatiin kan issued-nya segini, outstandingnya segini. Nah, coba kita lihat ya. Ininya coba kalian bagi sama 2.500, benar gak? Oke, sama. Terus kalau enggak kalian bisa hitung. Nah, untuk outstandingnya kalian bisa dari issued ini kalian kurang sama jumlah treasury. Kita cari tahu jumlah treasury. Ingat ya, pakainya yang setelah stock split. Jadi gak usah lihat yang di atas lagi, tapi kalian mulai hitungnya dari yang setelah stock split aja. Setelah stock split ini kan ada ini kan harus dikurang ya, terus ditambah, terus ada penambahan nih treasury share-nya sebesar 45.000. Oke, ditambah. Dapat deh, sama kan. Nah, kalau kayak gini, maksudnya cara cepetnya tuh bisa kayak gini aja, gitu. Tapi yang pasti kalian harus yakin ini, kalau nilai kalian udah bener, fix, gak ada yang ketinggalan. Kalau udah yakin, bisa aja kalau mau cepet kayak gitu. Oke. Lalu sekarang kita lanjut ke share premium preference. Share premium preference-nya, karena share capital preference kita yang non-convertible ini ada berubah, jadi pasti share premium juga berubah. Nih, ternyata dia ini. Oke, lalu untuk share premium ordinary-nya, ini banyak sih, jadi lagi-lagi harus butuh teliti, bener-bener diperhatiin yang manakah ini share premium ordinary. Terus ada lagi gak? Oke, ini. Terus ini, terus ini, terus ini dikurang. Oke, segini ya. Sekarang kita lanjut ke conversion equity. Sama juga caranya, diperhatiin aja yang mana ada nggak conversion, share premium conversion. Ini ditambah, terus ini ditambah, terus ini ada kurang. Yes, pokoknya diperhatiin aja jurnalnya. Terus udah segitu aja. Lalu untuk share warannya udah gak? Lihat share waran dikurang. Udah itu aja sih. Harusnya udah gak ada lagi. Nah, untuk treasury share-nya kan awal kita punya salah, untuk share premium ininya kan awal kita punya ini nih 80.000, tapi kan udah nggak ada ya, makanya kita kurang aja, jadinya habis. Udah gitu, selanjutnya kita masuk ke share returning. Nah, returning ini kita lihat dari atas. Ternyata ada nih transaksinya, ini dikurang. Lalu udah nggak ada lagi, hasilnya sama ini di ending. Oke, segitu. Nah, lalu untuk treasury share-nya kan awal punya nih 880.000, terus kan udah dikurang, udah habis, terus nambah lagi di ending segini. Yang ini loh penerbitannya. Mana tuh? Oh iya, ini jadi segini. Terus jangan lupa ya kalau ini harus di minus, karena treasury share itu mengurangi equity. Oke. Nah, lalu di sini aku mau tulis treasury share berapa nilai parnya biar kayak soal aja.
$1,3. Oke, nah lalu ini udah selesai, kalian totalin, jadinya adalah segini. Oke. Nah, berarti udah selesai pembahasan problem 3 dan 4 untuk materi shareholder equity ini. Itu aja, pokoknya yang perlu kalian sedikit perhatikan itu adalah ini letak-letak ininya. Terus juga kalau misalkan biasa yang sering agak salah itu adalah di sini-sininya. Ingat, yang kalian perhatikan ini aku merah-merahin aja 225. Pokoknya yang share issue dan outstandingnya itu selalu diperhatikan. Oh ya ini. Aku lupa ganti ternyata. Ininya issue-nya tadi berapa? 4225. Ini harus ya, karena ini sebenarnya pas ujian juga ada nilainya nih, kalian tulis bener apa enggak gitu. Jadi kalau bisa diperhatikan. Oke, yang lalu untuk outstandingnya adalah berapakah ini? 3725. 3725.000. Oke. Dan oh iya, perhatiin juga kalau misalkan ada stock split atau ada stock reverse, itu kalian harus ambilnya dari setelah stock split atau stock reverse, oke? Jadi kalau yang kayak problem 3 nih, kalian ambilnya dari yang nilai ininya aja, yang ada stock split aja, oke? Kayak gitu aja untuk pembahasan ini, diperhatiin aja bener-bener. Ini tuh sebenarnya nggak susah, cuman emang butuh fokus yang teliti aja. Jadi pelan-pelan aja ngerjainnya. Oke, sekian pembahasan untuk hari ini. Thank you buat semuanya. Dan kalau ada yang nggak ngerti, bisa langsung tanya aja di Meet atau langsung PC aku aja ya. Thank you guys. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.